Oni kutu sutabai, sebegitu no ngana. Sutabai sekarang, sudah baku pikir dengan saudara, sudah baku pikir dengan tamang, sudah baku pikir dengan kerabat. So sombong ngana, begitu juga ngana no. Biar juga tuh no, nanti no Tuhan balas juga pangana. Nanti no, nanti ngana rasa ngana Tuhan mau balas pangana. Nanti ngana liang ngana, sekarang ketu ngana tabai no, nanti ngana tunggu. Nanti ngana tunggu kalau kita kaya ngana. Nanti ngana. Kalau menurut referensi untuk membaca sebenarnya gini itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Itu statement-statement beberapa orang yang DP mindset rusak. Rusak sekali. Oke. Jadi DP mindset itu sangat rusak. Entah apa. Dia mengharapkan sesuatu balasan dari Tuhan, dari atas ketidakmampuan yang dia punya, atau atas dari segala hal ambisius yang dia punya, tapi dia mengharapkan Tuhan balas patu orang yang dia pastio. Nah, kenapa kita bilang mindset rusak? Karena Indonesia ini, negara ini, kita nih tahu kayak apa? Khususnya di Manado, lebih khususnya di Manado. Oke. Itu ada banyak orang yang tidak mau belajar pentingnya itu mindset. Malah dong bawa di jokes. Yang penting genset. Bawa di jokes. Dong anggap bahwa mindset itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Gitu. Itu di Manado khususnya. Kita pernah punya konten yang lain menjelaskan bahwa tapi papa investasi paling besar dalam tapi hidup bukan harta, bukan. Bukan juga hal-hal teknis kayak dia melatih kita dalam hal engineer, dalam hal teknik yang sangat jago kan dia orang teknik banget dia jago. Bukan. Bukan juga networking, tapi papa berkenalan dengan punya kenalan si pejabat A, pejabat PC dan lainnya. Kon tiba-tiba buat telepon, si masuk akan kok tapi anak kerja di sini segala macam. Bukan, tidak pernah sama sekali ya gitu. Tidak pernah tapi papa menggunakan hal itu walaupun dia bisa melakukan hal itu, enggak. Tapi yang paling mahal yang diwariskan ke kita adalah mindset. Orang itu punya tradisi dalam keluarga tiap tahun orang berkumpul dan dia selalu mengevaluasi orang mindset. Kita, Roger dan Jefta, tapi ada dua, gitu ya. Orang 3 kakak adik selalu dievaluasi. Kalau nggak kena percaya, nggak tanya tapi adik. Nggak tanya tapi istri. Bahkan even DP anak mantu dia kumpulkan untuk ngobrol sekeluarga dan bahas tentang pola pikir. Kita bersyukur lahir di Indonesia dan bersyukur lahir di Manado yang dimana pentingnya mindset itu dianggap tidak penting. Kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena kalau kita lahir di Amerika, kita lahir di Jepang, kita lahir di negara-negara inovatif lainnya, itu pasti kita akan kalah saing. Di sana, mindset itu sangat penting. Dorong pe sekolah dan segala macam itu difokuskan untuk DP anak-anak punya mindset yang berbeda. Segala hal yang dorang lihat di depan itu punya mindset cara pandang yang berbeda. Makanya dorang nak punya mental block sama yang tadi. Dorang punya pemikiran belajar hal-hal yang belum terjadi. Orang baru berpikir hal mau batikang orang, tompe peks anak muda ya, berpikir mau tikang orang. Dorang berpikir bagaimana menciptakan robot, AI, teknologi baru, apa pengembangan biotech atau hal-hal lain yang bisa dorang kembangkan untuk berguna di masa depan. Itu yang dorang pikir. Kenapa? Karena dompet orang tua menaruhkan dorang mindset untuk berpikir hal-hal yang di depan. Makanya kita bilang, karena kalau kita terlahir di dorang, mungkin dengan kita punya kemampuan sekarang kita kalah. Tapi karena kita terlahir di Manado, di Indonesia khususnya, yang tidak mementingkan soal mindset, kita mungkin lebih unggul dari Ngoni dalam hal mindset tersebut. Dan Ngoni berpikir, sampai detik ini di video ini dibuat, di detik sekian ini yang Ngoni udah bawa, ini masih ada mikir lah bacot, mindset segala macam. Nah, itu tuh penting. Ngoni masih di fase merasa mindset itu nggak penting. Mindset itu hal yang biasa sekali. Dengar baik-baik, dengar ya. Semua orang bergerak, beraktivitas, termasuk making nih video, termasuk apapun. Semua itu diawali dari apa? Pikiran. Ngana pikiran yang akan mendrive ngana tindakan. Pada saat ngana tindakan melakukan hal kegiatan yang ngana ulang-ulang, itu menjadi ngana karakter. Kalau karakter itu dilakukan bersama-sama, menjadi sebuah budaya. Ya. Kalau misalnya budaya itu dilakukan bersama-sama dalam satu grup atau satu circle, maka circle itu akan menunjukkan hal yang sangat signifikan berbeda. Entahkah orang berguna bagi dompet circle terdekat, atau berguna bagi dompet daerah, atau berguna bagi dompet negara. Nah, makanya kita bilang diawali dari mindset. Di dalam private community Bitcoin Goceng, kenapa kita dari awal menanamkan hal penting soal mindset? Nah, ini penting sekali. Ngana mindset for trading for apa? Nggak mau trading for living, nggak mau trading for gambling, nggak mau trading for fun, nggak mau trading for apa, itu ada mindset. Beda cara mindset akan membuat nggak treatment tindakan terhadap nggak trading itu akan berbeda. Kita bilang tadi ada pikiran, terjadi sebuah tindakan. Ya, apa tindakan apa yang nggak mau backing?
Apa ngapain gaya trading itu gaya trading hanya untuk judi? Ngapain gaya trading untuk long term? Ngapain gaya trading untuk apa? Itu ngapain tindakan. Nah, setelah nggak punya tindakan dan mindset yang tepat, tentu kan harus bergabung di circle atau komunitas yang tepat, yang sama dengan DP mindset. Karena kalau misalnya nggak bergabung di komunitas atau circle yang DP mindset lebih berbeda, ngoni akan tak ikut dengan itu. Oke? Pergaulan yang buruk akan merusak ngoni kelakuan yang baik. Nah, makanya pada saat ngoni tergabung dalam private community atau komunitas yang tepat, tak bilang harus patape tanpa ya, enggak bilang. Gitu, ngoni bisa ke tempat lain, ke akademi kripto, ke manapun ya. Kemanapun, kita cuma kripto karena kita bahas tentang Bitcoin ya tentunya. Kemanapun, ngoni bisa join komunitas manapun yang cocok, yang selaras dengan ngoni mindset. Yang cocok dan selaras dengan ngoni karakter. Kenapa? Karena kalau ngoni juga nak cocok dan selaras dengan orang nggak mau terima. Nah, makanya cara seleksi paling dasar adalah kita buka pendaftaran. Pendaftaran itu juga tidak mahal. Tetapi setidaknya pada saat kita bikin pendaftaran, ada biaya pendaftaran di dalam private community, minimal akan menseleksi orang-orang yang mengutamakan mindset. Kenapa dia punya mindset yang lebih bagus? Karena dia memilih, kan mindset dulu toh. Mindsetnya adalah kita harus investasi nih untuk belajar. Kita investasi bukan bentuk uang, tapi investasi leher ke atas DP istilah. Investasi mindset, investasi ilmu. Kita keluar uang. Nah, uang itu dibayarkan untuk pendaftaran di private community. Nah, berarti dia punya mindset yang bagus, berbuah pada tindakan yang bagus. Pada saat tindakan dia lakukan, pasti tinggal menunggu dia bergabung di circle yang tepat, di mana dorang punya diskusi dan cara memandang market yang tepat, maka menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Untuk itu kita bilang, dari semua yang konten kita baking, mindset itu adalah hal yang penting sekali. Mungkin sometimes orang bawa di jokes ya, bawa di jokes. Walah, ngana ujung-ujung mindset, genset lah. Ngana mari teguh, ngana motivator, ngana enggak. Gini, ya mungkin yang menonton ini ada tentang background agama apapun itu. Tapi kalau misalnya orang Kristen ya, misalnya kalau ngana orang Kristen, ngana punya ayat pendukung untuk itu. Jadi nggak cukup sampai situ. Bahkan kalau ngana merujuk lagi kepada orang yang beragama. Ini kan orang Sulawesi Utara beragama sekali tuh, religius sekali tuh ngana. Mau agama apapun, ngana mau lihat agama Muslim, agama Kristen, agama Konghucu, agama apapun, itu dalam DP kitab suci masing-masing, itu tetap dijelaskan pentingnya tentang mindset, cara berpikir. Ngoni mindset itu kan menentukan ngoni mental, menentukan banyak hal dalam ngoni hidup. Oke? Jadi kalau misalnya ditanya, Jil, berarti kalau sekarang apa yang baking? Beli Bitcoin, beli Ethereum? Bukan. Robah ngoni mindset, oke? Ngoni mindset robah dulu. Karena kalau ngoni mindset robah, ngoni akan taruh hal-hal kecil dalam ngoni hidup. Ingat, kalau ngoni setia dan bisa melakukan hal kecil, ngoni pasti bisa, garis bawahi, pasti bisa baking hal-hal besar. Kalau hal kecil ngoni mampu baking, ngoni pasti nggak mampu baking hal besar. Hal kecil contohnya, misalnya ada tapi tamang lah, orang tak suruh cuci tangan, malas. Dari mana kotor-kotor, makan langsung pegang makan gorengan gitu. Tapi cuci kok sampai tangan kotor, alah cuma ini leh. Nah, toh simple. Bagi dia DP mindset cuma itu nggak masalah. Kenapa penting yang Anda mesti cuci tangan walaupun hanya masalah cuci tangan? Seperti itu. Karena pada saat nggak bergaul dengan orang-orang tertentu, oke? Orang-orang yang ibaratnya yang tadi di awal tadi bilang, orang-orang yang kaya, orang-orang yang besar, orang yang segala macam, dong punya habit, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Hal kecil tuh, ada hubungan dengan doi ini, cuma cuci tangan, ada hubungan gitu, cuma cuci tangan. Tapi dong habit sama. Dan kembali ke tapi cerita tadi, dorang akan lebih suka bergaul dengan circle yang punya karakter yang mirip dengan dorang. Nah, bagaimana Anda bisa punya kebiasaan cuci tangan kalau Anda nggak punya mindset bahwa cuci tangan itu penting? Karena kalau nggak memiliki mindset cuci tangan itu penting, Anda akan melakukan kegiatan itu. Anda lakukan terus-menerus menjadi ngapai karakter. Jadi karakter yang terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan yang Anda baking. Gitu ya. Nah, untuk itu, sama yang tadi bilang tadi, mindset itu sangat penting. Kalau Anda beranggap bahwa mindset itu nggak penting, ya sudah. Karena tidak akan berubah kemana-mana. Jadi, kembali lagi ya, apa yang harus Anda baking sekarang? Bukan harus gabung private community, bukan harus beli Bitcoin, bukan harus beli Ethereum, beli XRP, beli apa, trading forex, trading saham, apapun itu, bukan. Oke? Paling pertama, robah dulu ngoni mindset. Karena ngoni tinggal di negara, kebetulan, ngoni bersyukur, ngoni tinggal di negara yang tidak terlalu mementingkan soal mindset. Jadi, pada saat ngoni jadi orang jago, ngoni lawan tanding sadiki. Jadi kita seberapa kali baking kalah tapi lawan tanding, Bukan karena kita lebih jago dari dia, bukan. Bukan karena kita lebih pintar dari dia, bukan. Bukan karena kita lebih kaya, lebih ganteng, apalagi bukan. Karena kita punya mindset, kita tanam jauh lebih daripada dia. Jadi ada banyak hal yang dia nak pikirkan,
Itu yang kita lakukan. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman. Yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan kalau yang lain fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2. Di area di 3 dan 4 di area ini happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya Potensinya kalau dia berhasil nge-break area Satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semuanya. Keren-keren abang-abang semua sini.